Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim mabarik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah, Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur mari bersama-sama kita awali pada majelis di malam yang berbahagia ini atas semua nikmat, atas semua karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, terutama nikmat iman yang dengannya kita mampu membuktikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Mudah-mudahan dengan jalan itu, dengan ketaatan yang kita lakukan, kita termasuk bagian dari hamba-hamba Allah yang selalu mensyukuri atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Amin. Salawat ma'asalam tak lupa pada kesempatan yang berbahagia ini kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan umat beliau ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita termasuk bagian dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu berusaha untuk memegang sunnah, sunnah yang pernah beliau ajarkan kepada umat ini dalam keadaan apapun dan dimanapun kita berada. Insya Allah dengan jalan itu mudah-mudahan tatkala kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita termasuk bagian dari umat Rasulullah yang bakal mendapatkan syafaat dari beliau. Ikhwani fiddin, azakumullah, Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kajian malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan di dalam kitab A'lamus Sunnah Al-Mansurah, pembahasan terakhir sebelum libur, karena 3 bulan ini kayaknya kajian libur ya. Kita sudah membahas tentang iman kepada hari akhir dan peristiwa-peristiwa yang masuk dalam kategori hari akhir ya. Dengan mengimani peristiwa-peristiwa tersebut, dengan sendirinya itu masuk dalam bagian atau cakupan iman kepada hari akhir. Malam hari ini kita masuk pada peristiwa yang termasuk dalam cakupan hari akhir, yaitu iman kepada surga dan neraka. Mengimani adanya surga dan neraka. Imam Al-Hakami rahimahullah ta'ala untuk menjelaskan tentang iman kepada surga dan neraka di dalam kitab A'lamus Sunnah Al-Mansurah, beliau memberikan satu pertanyaan.
diawali dengan pertanyaan ma dalilul iman bil jannati wan nari. Ya. Mana dalil iman kepada surga dan kepada neraka? Jadi beliau awali dengan dalilnya terlebih dahulu. Untuk memberikan jawaban itu, beliau menukil firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah. Surat yang kedua ayatnya 24 dan 25. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa illam taf'alu walan taf'alu fattakun narul lati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan jika kamu tidak dapat membuatnya. Ayat ini bersambung dengan ayat sebelumnya, di mana Allah Subhanahu wa taala menantang seluruh makhluk dari kalangan jin dan manusia untuk membuat semisal Al-Qur'an. Maka di ayat yang ke-24 ini, jika kamu tidak dapat membuatnya, walan taf'alu, dan pasti kamu tidak akan dapat membuatnya, fattakun narol lati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Maka peliharalah dirimu dari neraka. Ya. Allah Ta'ala memberikan satu peringatan kepada mereka hamba-hamba yang durhaka kepada Allah, yang tidak mau mengimani Al-Quran. Ya. Kalau membuat yang semisal Al-Quran saja tidak sanggup, dan pasti kalian tidak akan sanggup, maka Allah kemudian memberikan satu peringatan, jangan menjadi orang yang durhaka. Fattakun narol lati, ya, jagalah dirimu dari neraka, menjadilah orang-orang yang taat. Ya, maksudnya demikian. Ini yang dijadikan dalil oleh para ulama bahwasannya neraka itu ada, neraka itu wujud. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fattakun narol lati waquduhan nas wal hijarah. Yang bahan bakar neraka itu adalah manusia dan batu. Uiddat lil kafirin, yang disediakan bagi orang-orang yang kafir. Dalil menunjukkan adanya neraka. Kemudian ayat yang ke-25, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan berikanlah dan sampaikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mengerjakan amal soleh. Bagi mereka adalah surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Kullama ruziku minha min samaratir rizqa qalu hadzal ladzi ruzikna min qablu wa utubihi mutasyabiha. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap kali mereka itu diberikan rizki berupa buah-buahan dari surga, mereka akan mengatakan qalu hadzal ladzi ruzikna min qablu wa utubihi mutasyabiha. Ini adalah rezeki yang sama persis dengan dahulu yang kami terima tatkala di dunia. Walahum fiha azwajum mutahharah, bagi mereka adalah istri-istri yang suci, wahum fiha khalidun, mereka di dalam surga dalam keadaan kekal. Kata para ulama, ini adalah dalil yang menunjukkan adanya surga. Surga dan kenikmatan yang bakal diterima oleh penghuninya. Nah, ini dalil pertama jamaah sekalian yang dinukil oleh Imam Al-Hakami rahimahullah ta'ala, menunjukkan adanya surga dan neraka, dan kewajiban kita adalah mengimani. Maka tatkala hal ini tidak kita imani, dan itu merupakan perkara pokok di dalam agama ini,
tentu akan membahayakan akidah seorang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan mengacaukan keimanannya kepada syariat yang sudah Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada Rasulnya. Kemudian ikhwan fiddin azakumullah, dalil yang berikutnya yang dinukil oleh Imam Al-Hakami rahimahullah ta'ala berkaitan dengan surga dan neraka, kemudian kewajiban kita untuk mengimaninya, yaitu termaktub di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, nomor hadisnya 6945, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu an. Beliau sampaikan tentang doa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau mengerjakan sholat malam. Di antara doa yang dibaca oleh Rasulullah, kata sahabat Abdullah bin Abbas, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza tahajjada minal lail, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala mengerjakan tahajud, sholat malam, berdiri di malam hari, qala, beliau berdoa, Allahumma lakal hamdu, ya Allah, bagimu segala puji, anta nurus samawati wal ard, engkau adalah cahaya bagi langit dan bumi, walakal hamdu, bagimu segala puji, anta qayyimus samawati wal ard, engkau adalah pemelihara langit dan bumi, walakal hamdu, bagimu segala puji, anta rabbus samawati wal ard wa ma fihinna, engkau adalah raja, engkau adalah pemilik langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, antal haqqu, engkau hak ya Allah, wa wa'dukal haqqu, janjimu hak ya Allah, wa qaulukal haqqu, firmanmu juga hak, wa liqa'ukal haqqu, pertemuan denganmu ya Allah itu adalah hak, wal jannatu haqqun wan naru haqqun, au kama qol, surgamu itu hak, nerakamu itu hak. Ini diantara doa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau mengerjakan sholat malam. Satu bentuk penghambaan diri seorang hamba kepada Rabb-nya, pengakuan yang mutlak bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia adalah makhluk yang dhaif, makhluk yang lemah. Yang maha kuasa adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan fillah azakumullah, kadang-kadang doa seperti ini, mohon maaf, amat sangat jarang untuk kita panjatkan. Umumnya kita itu kalau memanjatkan doa, maunya minta rezeki, minta duit. Jadi kapan kita mendapatkan rezeki yang banyak, kehidupan kita itu layak ya, dipenuhi semua oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita tidak sadar. Kadang-kadang kita ini kurang sadar jamaah sekalian, begitu banyak nikmat yang sudah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Pengakuan kita akan diri kita yang begitu lemah, begitu dhaif, penghambaan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala amat sangat jarang kita lakukan. Ya, alhasil jamaah sekalian, ketika kebanyakan manusia itu diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya, dengan satu ujian, misalnya yang hari-hari ini, bulan-bulan ini ya, menimpa masyarakat ya, muslim yang ada di negeri ini, bahkan di seluruh dunia ya, yang muncul adalah keluh kesah jamaah sekalian. Kok gak enak sih ono pandemi, alasannya gak bisa sholat datang ke masjid, padahal waktu ndak pandemi ya.
nggak pernah datang ke masjid. Nah, ini repot jamaah sekalian. Maka penting ya, kiranya kita sebagai seorang hamba itu selalu berusaha untuk menghambakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, beliau orang yang begitu luar biasa, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala teladan untuk seluruh manusia, bahkan untuk seluruh alam, menghambakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ucapan yang beliau sampaikan adalah pengakuan adanya surga dan neraka. Nah, ini poin pertama yang disampaikan oleh Imam Al-Hakami rahimahullah ta'ala terkait dengan surga dan neraka serta dalil-dalilnya. Adapun dalil-dalil yang lain nanti bisa dilihat ya di dalam kitab A'lamus Sunnah Al-Mansurah tentang hal tersebut. Kemudian yang berikutnya jemaah sekalian, poin yang kedua, Imam Al-Hakami ketika menjelaskan tentang surga dan neraka, beliau kemudian memberikan satu pertanyaan, ma maknal iman bil jannati wan nar. Apa makna iman kepada surga dan neraka itu? Maka beliau rahimahullah ta'ala memberikan jawaban, maknahu at-tasdiqul jazim biwujudihima. Makna iman kepada surga dan neraka adalah membenarkan dengan sungguh-sungguh, membenarkan dengan sebenar-benarnya terhadap keberadaan atau eksistensi surga dan neraka. Jadi kita di dalam hati ini membenarkan jamaah ya, kalau surga dan neraka itu ada gitu. Tidak sekedar pengakuan dengan lisan kita, tapi betul-betul berupa i'tiqad. Wa annahuma makhluqatani al'an, dan bahwasannya keduanya adalah makhluk yang sekarang sudah Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan. Kalau begitu surga itu sama dengan kita makhluk ya. Selain Allah Subhanahu wa ta'ala disebut dengan makhluk. Kita makhluk, surga juga makhluk, neraka juga makhluk. Wa annahuma baqiyatani biiqaillahi lahuma la taftiyani abadan. Keduanya Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan abadi dengan pengekalan dari Allah. Jadi bedanya kita sebagai makhluk ya, dan surga atau neraka sebagai makhluk ya, kita jelas ya, di dalam Al-Quran disebutkan tidak ada satupun manusia ini yang hidup kekal ya, bahkan yang menjadi khilaf sampai hari ini di kalangan kaum muslimin, misalnya tentang keberadaan Nabiullah Khidir alaihissalam. Berdasarkan dalil yang ada, seluruh manusia itu tidak ada yang kekal, tetapi surga dan neraka sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Al-Hakami rahimahullah ta'ala, Allah ciptakan surga dan neraka itu kekal dengan pengekalan dari Allah. Artinya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak untuk menghancurkan atau membinasakannya, hal itu amat sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah buat kekal, dan sekarang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk nikmat yang ada di dalam surga dan siksa yang ada di dalam neraka. Itulah makna iman kepada surga dan neraka. Kita mengimani bahwasanya surga dan neraka itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengimani nikmat yang ada di dalam surga, dan kita mengimani juga azab yang ada di dalam neraka. Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kedua makhluk itu kekal dengan pengekalan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sekarang memang sudah ada ya. Maka sungguh amat jauh dari dalil jamaah sekalian bagi sebagian kaum muslimin yang mengatakan surga dan neraka itu belum ada. Nah,
Bahkan ada yang menyebutkan bahwasannya surga yang dahulu ditempati oleh Nabiullah Adam alaihissalam itu nanti berbeda dengan surga yang kita tempati. Berdasarkan dalil yang ada, tidak ada hujah yang menyebutkan perbedaan tersebut. Ya. Kemudian Imam Al-Hakami melanjutkan, ya, mad dalilu ala wujudihima al-an, mana dalil yang menyebutkan bahwasannya surga dan neraka sekarang itu sudah ada. Jadi setelah beliau menyebutkan bagaimana kita ini mengimani adanya surga dan neraka, beliau kemudian jelaskan tentang dalilnya bahwasannya surga dan neraka itu ada. Maka beliau rahimahullah ta'ala menukil firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Ali Imran, surat yang ketiga, ayat yang ke-133. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan bersegeralah kamu dan bersegeralah kalian ila maghfiratim mir rabbikum, kepada ampunan dari Rabb kalian, kepada ampunan dari Tuhan kalian, wa jannatin arduhas samawati wal ard, dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, itu hanya disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Kita diperintahkan jamaah sekalian oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bersegera, ya, memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kita, dan bersegera untuk menuju surganya Allah. Ya. Kalau surga itu tidak ada, maka firman Allah ini halu jamaah sekalian. Ya. Artinya ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar manusia itu menuju ke surga, meraih kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga, berarti kenikmatan itu ada. Demikian yang difahami oleh para ulama. Ya. Sehingga sesuatu yang kita tuju, ya, itu bukan sesuatu yang fata morgana, bukan sesuatu yang tidak ada, tapi sesuatu yang betul-betul hak adanya. Inilah nikmatnya menjadi seorang muslim. Apa yang diperjuangkan, apa yang diupayakan, itu keberadaannya nyata adanya. Berbeda dengan mereka orang-orang yang tidak mengakui atau tidak mengimani Allah subhanahu wa ta'ala. Katakan kita memperjuangkan sesuatu yang ada di dunia. Kadang-kadang yang kita perjuangkan itu apa sebetulnya yang kita perjuangkan? Gak dapat apa-apa jamaah sekalian. Tapi bagi orang yang mengaku beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia mengimani adanya Al-Quran, dia mengimani adanya syariat Allah subhanahu wa ta'ala, dia perjuangkan, jelas nanti hasil yang bakal dia terima, keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala dan surga Allah beserta kenikmatan yang bakal dia peroleh. Ini dalil yang dinukil oleh Imam Al-Hakami rahimahullah ta'ala tentang surga. Bahwasannya surga itu ada dan luasnya seluas langit dan bumi. Imam Ibnu Katsir, ya, ketika menafsiri ayat ini, ya, beliau menukil bagaimana para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau surga itu seluas langit dan bumi, di mana neraka? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berikan jawaban, kalau saat ini malam, di mana siang? Maka para sahabat beliau menjawab, kalau saat ini malam ya Rasulullah, maka siang itu berada di tempat yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah, begitu juga dengan neraka. Artinya jamaah sekalian, jangan khawatir, sebanyak apapun hamba Allah yang melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, surganya masih cukup. Surga nggak akan
berkurang tempatnya. Wong antum saja di bumi saja cukup we. Ya, padahal bumi ini adalah bagian kecil, ya, bagian kecil dari alam semesta yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara surga itu Allah sebutkan arduhas samawati wal ard, luasnya seluas langit dan bumi, yang kita tidak tahu seberapa luas surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terpenting lagi bagi hamba yang beriman, jangan khawatir jamaah sekalian. Setiap hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu pasti masuk ke dalam surga. Ya. Tapi kapan masuknya? Ya. Maka kita sendiri yang harus beli kartu antrian jemaah sekalian. Ya. Kalau antum seneng antriannya itu belakangan, ya berarti nunggu lama. Ya. Tapi kalau kita seneng beli antrian itu di depan, ya insya Allah. Ya. Mana yang menunjukkan bahwasanya setiap orang yang beriman, ya, setiap orang yang memiliki kebaikan, setiap orang yang taat kepada Allah itu pasti masuk ke dalam surga. Penjelasan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang seorang hamba yang paling akhir, ya, masuk ke dalam, yang paling akhir dikeluarkan oleh Allah dari neraka, tapi dia juga termasuk orang yang paling akhir masuk ke dalam surga. Berarti napa jamaah sekalian, wis ledeh nak nggone neraka, wis kepenaan nak nggone neraka, kesuwen sampai gosong kabeh jamaah sekalian. Semua orang sudah diberikan haknya. Hamba ini paling akhir dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari dalam neraka karena masih memiliki kebaikan meskipun sekecil biji sawi. Digambarkan oleh Rasulullah, hamba itu dikeluarkan, ya, dari neraka itu dalam keadaan merangkak. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada hamba tersebut, idhab fil jannah, pergilah kamu menuju ke surga. Maka hamba itu menuju ke surga. Ternyata dia dapati surga itu sudah penuh sesak oleh penghuninya. Maka dia kembali menghadap Allah Azza wa Jalla. Dia mengatakan, ya Rabbi, wahai Tuhanku, aku dapati surga itu mal'a, sudah penuh oleh penghuninya. Maka Allah berfirman kepada hamba tersebut, kembali kamu ke surga. Ya, dalam hadis itu dijelaskan, ya, peristiwa itu terjadi sampai 3 kali. Hingga yang terakhir, yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan, pergilah kamu ke dalam surga. Tempatmu di surga itu semisal dunia wa asarotaha, dan ditambah 10 kali lipatnya. Ini yang paling akhir masuk ke dalam, ya, ke dalam surga, dan dia mendapatkan remisi karena keluar dari neraka. Nah, jamaah sekali, yang kemarin asimilasi, jadi dapat asimilasi sehingga menjadi, ya, bebas, ya. Sama seperti hamba ini tadi, ya. Itu tempatnya di surga itu masih semisal dunia dikalikan 10 kali lipatnya. Nah, ini terkait dengan keberadaan surga dan neraka. Kemudian dalil yang lain tentang keberadaan neraka tadi sudah kita sebutkan, dalil di awal tadi sama, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Baqarah surat yang kedua ayat 24. Itu menunjukkan keberadaan neraka. Artinya dalilnya mutawatir, bersumber dari Al-Quran tentang surga dan neraka. Adapun dalil yang bersumber dari as-sunnah, dari al-hadis tentang keberadaan surga dan neraka, kata Imam Al-Hakami rahimahullah ta'ala, ya, beliau menyebutkan kisah yang berkaitan dengan Nabiullah Adam dan istrinya ketika berada di dalam surga sebelum memakan buah yang Allah Subhanahu wa ta'ala larang untuk memakannya.
Dan telah sampai juga kepada kita kabar, apa yang dikhabarkan di dalam syariat tentang orang-orang yang kafir tatkala mereka itu menghadapi sakaratul maut. Satu peristiwa yang mungkin besar, bukan mungkin lagi jamaah sekalian, peristiwa yang besar yang bakal dihadapi oleh setiap hamba Allah. Jadi pada saat mereka sakaratul maut sampai mereka berada di alam barzah. Dalam riwayat-riwayat yang ada, sebagaimana yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'raduna, ditampakkan kepada mereka. Kalau mereka itu penduduk neraka, ditampakkan kepada mereka, yu'raduna 'alan nar ghuduwa wa asiyah. Di waktu pagi dan di waktu siang tempat duduknya, di waktu pagi dan di waktu sore tempat duduknya di dalam neraka. Ini dalil yang menyebutkan, dalil yang bersumber dari as-sunnah, bahwasannya surga dan neraka itu benar-benar ada dan benar-benar wujud. Kemudian disebutkan pula di dalam hadis yang lain dari sahabat Imran bin Husain radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol at-tala'tu fil jannah, ditampakkan kata Rasulullah SAW kepadaku surga, faro'aitu aktsara ahlil fuqara, kata Rasulullah SAW, maka aku melihat kebanyakan penghuni surga itu al-fuqara, orang-orang fakir. Coba jamaah sekalian, berarti kalau kita berada pada posisi ini kita termasuk bagian, tapi sing fakir yang bagaimana? Kenapa Rasulullah SAW menyebutkan orang yang fakir itu yang paling banyak berada di dalam surga? Karena fitrahnya orang yang fakir itu mereka orang yang tawadhu. Nanti silakan dibuka di dalam kitab Riyadhus Shalihin bagaimana ketika Imam Nawawi memberikan satu bab khusus tentang penghuni surga itu yang paling banyak orang-orang fakir. Itu salah satu penyebabnya adalah mereka punya sifat yang tawadhu. Fitrahnya lebih mudah terhindar dari kesombongan. Walaupun ada orang yang fakir itu gak tawadhu tapi sombongnya nemen. Tapi ini gak umum jamaah sekalian, karena fitrahnya ndak demikian. Gak pantas gitu loh. Itu kalau di dalam hadis disebutkan oleh Rasulullah ketika Rasul membagi manusia itu terbagi menjadi 4. Ini golongan yang paling akhir sendiri ini. Jadi Rasul sampai sebutkan sesungguhnya dunia ini hanya diisi 4 model manusia. Orang yang pertama kata Rasul, ada hamba itu yang Allah berikan kepadanya ilmu, juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala harta. Jadi dua-duanya dapat jamaah sekalian. Orangnya fakih, sering hadir ke majelis ilmu, sering belajar, sering menghambakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dunianya juga dapat, orangnya kaya. Kata Rasul, dengan ilmu yang dia miliki, maka harta yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya itu dipakai untuk bertakwa. Dia sambung tali silaturahmi, dia laksanakan hak dari harta tersebut. Maka Rasul di akhir hadis itu menyebutkan hamba ini tadi bi afdolil manazil, memiliki tempat yang mulia, memiliki tempat yang tinggi, derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini jarang jemaah sekalian golongan yang pertama ini. Kalau dari kalangan sahabat yang terkenal dengan golongan yang pertama ini ya kurang lebih Abu Bakar As-Siddiq. Sampai Rasul sebutkan, ketika Rasul tanya kepada para sahabatnya, siapa yang pagi ini tadi
sudah mengantarkan jenazah. Di antara para sahabat tidak ada yang menjawab. Abu Bakar menjawab, saya ya Rasulullah. Siapa yang pagi ini tadi sudah menjenguk orang yang sakit? Ya, tidak ada yang jawab. Abu Bakar yang jawab. Siapa yang hari ini sudah berinfak dengan harta yang dia miliki? Ya. Tidak ada yang menjawab. Abu Bakar yang jawab. Rasul sampai sampaikan, kalau ada di antara manusia yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala memasuki surganya Allah dari 8 pintu surga, adalah kamu wahai Abu Bakar. Ya. Kaya, diberikan kemampuan harta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi juga alim. Ya. Jadi dua-duanya dapat. Kelompok yang kedua jamaah sekalian, orang yang atau hamba yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan pengetahuan atau ilmu. Dia rajin hadir ke majelis ilmu. Dia rajin membaca terkait dengan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia punya pengetahuan tentang dirinya, bagaimana dia berbakti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah tidak berikan kepada hamba itu harta. Karena dia memiliki ilmu, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia punya niat yang baik. Dia mengatakan, kalau saya diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, harta itu akan aku pakai untuk berbakti kepada Allah, untuk menyambung tali silaturahmi. Aku laksanakan hak-haknya harta. Ikhwan fiddin azakumullah. Niat yang tulus itu yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian kita. Maka kalau kita mengucapkan baik kita jaharkan atau kita sirihkan, Allah Subhanahu wa ta'ala tahu tentang hal itu. Karena itu Rasul di akhir penjelasan pada golongan yang kedua itu mengatakan, golongan yang kedua ini derajatnya sama dengan golongan yang pertama. Bi afdolil manazil, karena memiliki niat yang baik. Golongan yang ketiga jamaah sekalian, ini kebalikan dari golongan yang kedua. Kalau golongan yang kedua Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya ilmu tapi tidak diberikan harta, karena ilmu tersebut dia punya niat yang baik. Golongan yang ketiga kebalikannya, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berikan kepadanya ilmu. Waras-warasen jamaah sekalian, nek tekon-tekon nang masjid untuk hadir di majelis ilmu waras-warasen. Cuman dia hartanya banyak, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan harta. Ya. Dengan harta yang banyak tersebut, tanpa dibimbing dengan ilmu, akhirnya dia menghabiskan harta itu dengan berfoya-foya. Dihabiskan tanpa sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Apa kata Rasulullah? Bi akhbasil manazil. Orang ini kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala amat sangat rendah. Nah, yang paling parah golongan keempat, ya, yang kita sebutkan tadi, faro'aitu aksaru ahlihal fuqara. Aku melihat, kata Rasulullah SAW, ya, kebanyakan penghuni surga itu orang-orang fakir. Karena fitrahnya orang-orang fakir itu mereka mengedepankan sifat tawadhu dan tidak sombong. Meskipun tidak semua, golongan keempat ini nyatanya tidak demikian. Ya. Apa kata Rasulullah? Golongan keempat ini hamba yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ilmu, tidak pula diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala harta. Ya. Jadi wis aras-aras senang masjid jamaah sekalian, melarat pisan. Ya, tapi sombongnya gak karu-karuan. Apa bukti yang menunjukkan dia sombong, tidak tawadhu? Dia berkata, kalau saya diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala harta yang banyak, akan aku dirikan diskotik. Ya, gitu ya. Jadi aku hambur-hamburkan. Ya. Aku akan habiskan, ya, gawe kerusuhan dan seterusnya jamaah sekalian. Apa kata Rasulullah? Dengan niat yang jelek tadi, kedudukan golongan yang keempat itu sama dengan golongan yang ketiga.
bi akhbasil manazil, rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dalil-dalil yang menunjukkan bahwasannya surga dan neraka itu ada. Dalil yang bersumber dari as-sunnah. Dilanjutkan oleh Rasulullah, wattala'tu finnari faro'aitu aksaro ahlihan nisa. Dan ditampakkan pula kata Rasulullah SAW kepadaku, yaitu neraka. Faro'aitu, ternyata aku melihat isinya neraka itu aksaro ahliha, kebanyakan penghuninya itu an-nisa, para wanita. Nah, ini khusus bagi para ummahat, bagi ibu-ibu. Nah, neraka itu isinya bukan kaum laki-laki yang banyak, tapi yang banyak adalah kaum wanita. Ketika Rasulullah SAW selesai melakukan sholat id, beliau kemudian memanggil kaum wanita, ya ma'saron nisa tasoddaqna wa aktsirnal istighfar, bersedekahlah kalian dan perbanyaklah untuk beristighfar. Maka kaum wanita banyak yang bersedekah, jemaah sekalian. Sampai disebutkan di dalam riwayat itu, sahabat Bilal itu dengan sarungnya itu kemudian kalau orang Jawa itu nadai, muter. Apakah sahabat Bilal itu tidak melihat kaum wanita? Ya kurang lebih namanya bertugas ya tahu, jemaah sekalian. Maka kita ya wis jangan terlalu berlebihan lah. Kalau sahabat Bilal itu biasa, jemaah sekalian, membawa sarungnya tadi, kemudian kaum wanita melepas ada yang cincin, ada yang kalung, ada yang melarnya, itu kemudian disedekahkan. Ya. Jadi perintah Rasulullah, tasoddaqna wa aktsirnal istighfar. Faro'aitu, karena sungguh aku melihat kalian itu paling banyak mengisi neraka. Maka disebutkan di dalam hadis itu, seorang wanita yang cerdas kemudian tanya, ya Rasulullah, apa yang menjadi penyebab kami ini paling banyak mengisi neraka? Ada dua sebab, kata Rasulullah SAW. Rasul sebutkan di dalam hadis itu, karena kalian itu orang yang tidak pandai mensyukuri nikmat atau kebaikan suami. Salah satunya itu, jemaah sekalian. Jadi ibu-ibu itu paling mudah gitu ya. Tiap hari ditunggui suaminya ya. Nopo ditunggu. Suaminya itu jarang keluar rumah ya. Karena memang biasanya ikhwan-ikhwan itu kan jarang keluar rumah. Mau cangkruan di pos kampling yo gak enak. Wong bedino ngaji kok cangkruan lah gitu. Paling kalau waktunya ada jadwal jaga saja kemudian ikut nimbrung, tapi jarang. Ya. Apa ucapan sang istri? Sampean gak tahu nyayang aku belas, Mas. Tiap hari ditunggui di rumah. Bagaimana dengan yang tidak ditunggui, jamaah sekalian? Ya. Jadi penyebab pertama, kata Rasul, tidak pandai mensyukuri kebaikan suami. Kemudian yang kedua, suka melaknat. Ya. Jadi gampang mengucapkan kalimat-kalimat laknat. Itulah yang menjadi penyebab kenapa kaum wanita itu banyak mengisi nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ikhwan fillah azakumullah, sudah masuk waktu isya, fadhol untuk diadzani terlebih dahulu. Nanti insya Allah kita lanjutkan sedikit pembahasan tentang surga dan neraka. Fadhol. Baik, kita lanjutkan ikhwan fillah azakumullah. Dalil tentang keberadaan atau adanya surga dan neraka yang sekarang memang sudah ada. Tadi sudah kita sebutkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang penghuni surga dan penghuni neraka. Kemudian dalil yang lain tentang keberadaan atau adanya surga dan neraka. Satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, diriwayatkan pula oleh Imam Ibnu Majah, tentang penjelasan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat manusia itu berada di alam barzah,
atau di alam kubur. Dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, idza mata ahadukum uridha ala maq'atihi bil ghadati wal asyi. Apabila salah seorang di antara kalian itu mati, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, uridha, ditampakkan atas kalian, ala maq'adihi, tempat duduknya, bil ghadati wal asyi, di waktu pagi dan di waktu petang. In kana min ahlil jannah wa min ahlil jannah. Jika dia termasuk penghuni surga, maka ditampakkan kepadanya tempatnya di surga. Ya. Para ulama menjelaskan jemaah sekalian, ya, ini salah satu dalil yang menyebutkan bahwasannya nikmat dan azab kubur itu hak adanya. Jadi bukan lagi hadisnya itu atau dalilnya itu ahad, tapi mutawatir. Ya, sebab Al-Quran juga menyebutkan, hadis juga menyebutkan. Ya, bagaimana ketika Fir'aun dan pengikutnya, ya, itu ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tempat duduk mereka, tempat tinggal mereka di dalam neraka. Ya, Rasul sampaikan seperti itu. Jika dia termasuk penghuni surga, maka akan ditampakkan kepadanya tempatnya di surga. Wa in kana min ahlin nar fa min ahlin nar. Jika dia termasuk penghuni neraka, naudzubillah, maka akan ditampakkan baginya tempat duduknya di neraka. Fayuqal, kemudian dikatakan, hadza maq'aduka hatta yab'asakallahu azza wa jalla yaumal qiyamah. Ini adalah tempat dudukmu, ini adalah tempat tinggalmu, sampai nanti Allah Subhanahu wa ta'ala tegakkan yang namanya kiamat. Ya, para ulama menyebutkan ini adalah dalil tentang nikmat dan azab yang berada di alam kubur. Yang jadi soal jemaah sekalian, ya, kalau ditegakkan kiamat itu dengan segera, ya, berarti mau entuk titik azabe di alam kubur jika dia termasuk orang-orang yang durhaka. Ya. Begitu pula sebaliknya, tapi persoalannya kalau ditegakkan kiamat itu masih ribuan tahun. Karena memang perhitungan dunia dan akhirat itu berbeda. Satu hari di akhirat itu setara dengan 1000 tahun ketika di dunia, ya. Maka tentu dia akan menghadapi satu peristiwa yang besar ketika di alam barzah atau di alam kubur. Itulah yang kemudian, ya, menjadikan sahabat yang mulia yaitu Utsman bin Affan selalu meneteskan air mata, selalu menangis, tidak sanggup untuk menahan air matanya tatkala diingatkan tentang alam barzah atau alam kubur. Ya. Selalu menangis sampai ketika ditanya, wahai sahabat Utsman, wahai Amirul Mukminin Utsman bin Affan, kenapa Anda ketika diingatkan tentang alam barzah, peristiwa-peristiwa yang ada di dalamnya, Anda selalu meneteskan air mata, sementara ketika diingatkan tentang neraka, Anda kadang-kadang sanggup untuk menahan air mata? Maka beliau menjawab, karena alam barzah atau alam kubur itu adalah pintu yang menentukan seorang hamba itu nanti selamat di hadapan Allah atau tidak. Jika dia berada di alam barzah itu sudah selamat, ditampakkan kepadanya tempat tinggalnya di surga, tentu nanti dia akan selamat dari peristiwa-peristiwa yang bakal dia lalui saat dia dibangkitkan dari alam barzah atau alam kubur. Bagaimana ketika kita nanti akan melewati al-mizan, kita melewati as-sirat, kita semuanya bakal diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tatkala selamat di alam barzah. Nah, jelas artinya jamaah sekalian dalilnya yang menyebutkan demikian.
Kemudian dalil yang lain yang menyebutkan bahwasanya surga dan neraka itu ada, sekarang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, nomor hadisnya 537, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal idastaddal harru fa abridu bis shalah. Kata Rasulullah SAW, apabila panas itu menyengat, jadi amat sangat panas jamaah sekalian, ya. Kata Rasulullah SAW, tundalah waktu sholat. Nah, ini biasanya terjadi ketika di waktu duhur, ya. Jadi panasnya luar biasa, ya. Maka perintah Rasulullah, ya, jangan bersegera melaksanakan di awal waktu, agak diundur sedikit. Cuman masalahnya kalau di negeri kita kayaknya ndaklah kena ini jamaah sekalian. Panas nemen yo masih ndak terasa. Ini Rasul sampaikan kenapa? Karena memang ada, ya, ada di permukaan bumi ini, ya, negeri-negeri yang panasnya memang luar biasa panasnya. Termasuk di Saudi jamaah sekalian, ya. Saudi itu kalau siang hari, ya, mungkin, ya, kalau badan kena matahari masih ya panas, ya. Tapi telinga ini jamaah sekalian panasnya bukan main, ya. Jadi udara yang lewat itu terasa sangat luar biasa menyengat, ya. Maka kata Rasul, ya, fa'abritu bis shalah, tundalah, ya, waktu sholat, ya, sehingga panasnya itu mereda. Fa inna syiddatal harri min fathi jahannam. Ya. Kata Rasulullah SAW, sebab panas yang menyengat itu berasal dari hembusan jahanam. Jadi jahanam itu mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Mengadu tentang keadaan yang ada di dalamnya. Ya Rabbi akala ba'dhi ba'dhon, ya. Kata neraka, wahai Robku, sebagian kami telah memakan sebagian yang lain. Fa'adhina laha binafasaini nafsin fis sittati wa nafsin fis sayfi. Maka kemudian Allah berikan izin kepada neraka untuk menarik napas. Satu nafasnya di musim dingin dan satu nafasnya di musim panas. Jadi surga neraka ternyata juga berdasarkan riwayat ini jamaah sekalian bernapas, tapi napasnya hanya di waktu dingin dan di waktu panas. Apa kata Rasulullah? Kalau kalian merasakan udara yang sangat panas atau udara yang sangat dingin, maka itu berasal dari nafasnya neraka. Ya, sehingga kalau dalam riwayat disebutkan ketika ada seorang yang kena panas, sebagaimana yang bersumber dari sahabat Abdullah bin Abbas, didapatkan orang yang panas maka diperintahkan untuk diredakan dengan air, ya. Kalau dalam riwayat ini disebutkan dengan air zam-zam. Ini orang Jawa jamaah sekalian dikompres, ya. Jadi kain yang kita miliki kemudian kita basahi dengan air, dipakai untuk mengkompres suhu badan yang panas tersebut, ya. Atau boleh dengan melakukan wudhu, ya, karena memang panas itu berasal dari hembusan neraka. Artinya jamaah sekalian, apa yang disampaikan oleh Imam Al-Hakami tentang keberadaan neraka berdasarkan dalil yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Surga dan neraka itu ada dan sekarang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalil-dalil yang lain sangat banyak terkait dengan masalah itu. Terakhir jamaah sekalian, ya, terkait dengan surga dan neraka, kemudian Imam Al-Hakami memberikan satu pertanyaan, mad dalilu ala baqaihima la taftiyani abadan. Mana dalil yang menunjukkan bahwasanya surga dan neraka itu kekal, tidak akan binasa?
Beliau rahimahullah ta'ala kemudian menukil firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat At-Taubah, surat yang ke-9 ayat yang ke-100. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, was-sabiqunal awwalun minal muhajirina wal ansor walladzina taba'uhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an. A'adda lahum jannatin tajri tahtahal anharu khalidina fiha abada. Dzalikal fauzul adzim. Ya, mereka yang pertama kali menyambut datangnya Islam dari kalangan muhajirin dan dari kalangan ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka dalam kebaikan, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anharu khalidina fiha abada. Allah janjikan bagi mereka yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Para ulama menyebutkan ini salah satu dalil yang menunjukkan bahwasannya surga itu kekal, tidak akan binasa. Dzalikal fauzul adzim, ya. Yang demikian itu adalah kemenangan yang agung. Artinya kekal dari pengekalan Allah Azza wa Jalla. Kemudian di dalam surat Al-Hijr ayat 46 sampai 48, Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan tentang keadaan penghuni-penghuni surga, di mana mereka bakal mendapatkan kenikmatan yang ada di dalamnya. Ya, jadi kekal dengan pengekalan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun dalil yang menyebutkan bahwasannya neraka itu kekal, Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam surat Hud dimulai dari ayat 106 sampai ayat 108. Bagaimana keadaan orang-orang yang celaka, orang-orang yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam neraka. Mereka merintih, mereka merasa kesakitan dengan azab tersebut. Mudah-mudahan jamaah sekalian, kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengimani adanya surga dan neraka, itu bagian dari keimanan kita kepada hari akhir yang menyebabkan akidah kita, ya, keyakinan kita kepada syariat Allah Subhanahu wa ta'ala akan semakin kokoh, dan itu akan menyelamatkan kita dari azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan sedikit ini bermanfaat dan bisa menjadi perenungan. Silahkan dalil-dalil yang lain bisa dilihat di dalam kitab A'lamus Sunnah Al-Mansurah. Sangat banyak dalil yang dinukil oleh Imam Al-Hakami tentang surga dan neraka, bagaimana azab dan nikmatnya, serta surga dan neraka itu adalah makhluk yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan dalam keadaan kekal dari pengekalan Allah Azza wa Jalla. Demikian yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.